Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama Mas Bimo lagi di sini. Ya, banyak yang japri ke saya menanyakan ini part 2-nya mana Mas dari video yang kemarin terakhir. Oke, tanpa harus panjang kali lebar, eh, saya akan munculkan part 2-nya. Nah, ini dengan kelihatan ya. Jadi pada part pertama kita kilas balik bagaimana saya menjelaskan sejarah lahirnya napas ritme, kemudian bagaimana napas itu bisa menghasilkan frekuensi, dan dia metode napas ritme terintegrasi dengan konsep heart rate variability, lalu bagaimana cara membuktikan di atas kertas hitung-hitungannya, lalu alat apa yang dipakai, kenapa alat itu dipilih, dasar rujukan jurnalnya apa, kenapa harus HRV, jurnalnya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Kemudian kita juga melakukan evaluasi software yang dipakai untuk mengukur HRV. Kenapa kita pilih software itu, dasar rujukan jurnalnya apa. Kemudian kita juga memilih software analisa HRV. Kenapa memilih software analisa itu, dasar rujukan jurnalnya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga semua tahapan dari pembelajaran metode napas ritme ini yang dari mulai hipotesa, penulisan pembuktian di atas kertas, kemudian penggunaan alat ukur yang sesuai rujukan jurnalnya yang mutawatir dengan tingkat akurasi 99,7% setara dengan EKG alat yang dipilihnya begitu. Kemudian softwarenya juga kita pilih yang akurasinya 92%. Kemudian software analisanya juga mutawatir namanya Tubius HRV, dipakai hampir 6.000 jurnal penelitian, 150 negara, dan kurang lebih 1.800 universitas. Jadi ini sudah sangat solid. Nah, seru ya. Kemudian kita review singkat hubungan saraf otom dan HRV. Jadi kemudian diketahui bahwa dengan mempelajari heart rate variability di jantung, yang kemudian dibagi menjadi tiga cara mengukurnya, yaitu time domain method, frekuensi domain method, dan non-linear method, jantung terbukti memiliki tiga frekuensi. Nah, jadi kalau kita pakai cara pengukuran frekuensi domain method, ini menggunakan power spectral density. Algoritmanya namanya fast Fourier transform atau FFT. Kita juga bisa ukur menggunakan time domain method. Nah, ini memiliki manfaat dan kekhasan tersendiri, termasuk non-linear method. Nah, pada frekuensi domain, itu jantung, kita evaluasi ulang ya, itu jantung dilihat dari sudut pandang ritmogram. Kemudian dengan spectral analysis atau power spectral density yang ditemukan oleh Axelrod, itu ternyata dipecah dapat menjadi dua gelombang besar, yaitu slow oscillation dan fast oscillation. Yang ketika dirapihkan lagi, ya dari sinyal jantung yang original ini, ternyata dikategorikan menjadi very low frekuensi, dan high frekuensi. Dan ini bukan kata saya, memang sainsnya bilang begitu. Jadi disepakati di jantung itu ada tiga jenis frekuensi. Disepakati. Jadi kalau Anda ukur EKG dimanapun di seluruh dunia, hasil EKG yang warna pink itu, yang kertas warna pink memanjang itu di dalamnya ada pengukuran time domain method, dan juga sebagian pengukuran menggunakan frekuensi domain. Bisa seperti itu. Jika yang detailnya juga bisa ketahuan. Karena memang kesepakatannya seperti itu. Jadi disepakati low frekuensi itu kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi itu 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frekuensi itu 0,15 sampai 0,4 Hz. Nah, pertanyaannya ini dinisbatkan kemana gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Karena tadi sudah disepakati ada high frekuensi, low frekuensi, dan low frekuensi, maka sains kemudian mengukur, menyepakati di seluruh dunia bahwa low frekuensi HRV ini dinisbatkan pada saraf simpatik, dan high frekuensi HRV ini dinisbatkan pada saraf parasimpatik. Sedangkan low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal. Kita tidak belajar ini dulu. Karena kemarin saya bilang, pembelajaran napas ritme yang pertama adalah mengenai syaraf dulu, sistem syaraf dulu. Ya kan, di mana sistem syaraf itu terbagi menjadi dua, ada syaraf tepi, ada syaraf pusat. Syaraf pusat terbagi menjadi dua, ada spinal cord dan ada brain. Syaraf tepi juga terbagi menjadi dua, ada syaraf otonom dan syaraf somatik. Syaraf otonom juga terbagi dua, ada simpatetik dan parasimpatetik. Iya kan? Jadi pembelajarannya begitu. Nah, maksudnya apa? Semua intervensi yang berada antara 0,04 sampai 0,15 Hz ini akan menstimulasi syaraf simpatik di badan kita.
Juga semua intervensi apapun yang mampu menghasilkan frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 Hz itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Maka ilmuwan membuat beberapa alat, ini juga sudah banyak dipakai ya, yang menstimulasi syaraf vagus yang ditempel di dada ada, ditempel di leher juga ada, ditempel di belakang kepala juga ada, untuk menstimulasi syaraf vagus dengan cara memancarkan frekuensi yang bersesuaian dengan frekuensi syaraf parasimpatik. Karena syaraf vagus itu adalah bagian dari cabang syaraf parasimpatik. Berdasarkan struktur syaraf kranial, ada 12 jalur syaraf. Nah, dari 12 itu, 4-nya adalah syaraf parasimpatik, yakni syaraf vagus, oculomotor, glossopharyngeal, dan facial. Nah, jadi jelas. Oke, sekarang baru kita lihat hubungan laju pernapasannya. High frekuensi dinisbatkan pada parasimpatik, low frekuensi dinisbatkan pada simpatik, maka pemetaan napasan jadi sangat mudah. Ya kan? Karena kita tinggal sesuaikan saja detik tarik napas, detik buang napas. Kalau kita hitung di atas kertas frekuensinya berapa, maka dia pasti bersesuaian dan akan menstimulasi low frekuensi atau high frekuensi, bergantung pada kita memilih yang mana. Ya kan? Nah, dalam sudut pandang syaraf otonom, itu nanti kita akan menstimulasi bagian-bagian ini, akan menimbulkan efek-efek seperti pada gambar ini. Dan yang diharapkan adalah homeostatis, gitu kan, keseimbangan antara parasimpatetik dan simpatetik. Nah, maka sering syaraf otonom ini diibaratkan seperti mobil ya, sedangkan parasimpatetik dan simpatetiknya itu diibaratkan seperti gas dan rem. Ya, jadi simpatetiknya itu adalah gasnya, parasimpatetik adalah remnya. Nah, dulu pernah ada kejadian agak agak lucu. Ada peserta nanya, Mas, ini analogi mobil, gas, dan rem ini bikinan sendiri, ngarang-ngarang sendiri, atau memang dipakai di seluruh dunia gitu. Ternyata saya bilang gini, ketika saya merujuk pada banyak bacaan-bacaan dari luar, ya memang istilah mobil di mana gas itu dirujuk pada analogi ilustrasinya adalah simpatetik, sedangkan rem itu parasimpatetik, ya dipakai di universitas terkenal seperti Harvard juga pakai. Ya, Harvard juga pakai. Nah, ini kan kelihatan di sini yang saya kasih warna biru. The sympathetic nervous system functions like a gas pedal in a car, ya kan? Fungsi sistem saraf simpatik itu seperti pedal gas pada sebuah mobil. It triggers the fight or flight response, providing the body with a burst of energy so that it can respond to perceived dangers. Nah, sedangkan the parasympathetic nervous system act like a brake. Nah, fungsi sistem saraf parasimpatiknya bereaksi seperti halnya rem. Brake itu rem. Jadi ngegasnya itu akan menaikkan, ngegasnya itu adalah kenaikan simpatetik, remnya adalah parasimpatetik. Jelas sampai sini ya. Jadi ini bukan istilah saya, memang ya saya merujuk pada informasi-informasi di luar sana dan buku-buku medis. Nah, berikutnya adalah saya ingin mengambil ilustrasi bagaimana cara kita memahami HRV. Ilustrasinya sebagai berikut. Tentu kita sudah sangat akrab dengan contoh hasil report uji lab kimiawi darah, ya kan? Misalnya kita uji lab diambil darahnya, lalu kemudian di situ ada glukosa puasa, HbA1c, kemudian ada kolesterol, LDL, ada hematologinya, ada GOT, GPT, gitu kan, ada urea, kreatinin dan sebagainya. Nah, masing-masing dari nama variabel dan nilainya itu memiliki makna, ya kan? Masing-masing dari nama variabel dan nilainya itu memiliki makna. Nah, dia memiliki makna sehingga merujuk pada sebuah peristiwa, kondisi, atau fungsi tertentu yang tidak bisa kebalik. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita pengen mengetahui posisi liver kita, mesti yang kita lihat kan, liver itu kan di GOT, GPT-nya kan, ya kan? Nggak mungkin yang lain, bener nggak? Ya, kalau liver pasti dia akan melihat dari GOT, GPT-nya, nggak mungkin yang lain. Ini saya kasih warna merah di sini ya. Oke. Nah, liver pasti akan melihat di sini, eh, di GOT, GPT sini, ya kan? Untuk gula darah pasti melihatnya pada glukosanya atau ngelihat pada HbA1c-nya, gitu kan?
Kalau kolesterol pasti ngelihat nilai dari kolesterolnya. Untuk ginjal jelas itu ngelihat dari urium atau kreatininnya. Ini kan nggak bisa kebalik. Misalnya Anda pengen lihat fungsi ginjal, tapi yang diliriknya adalah GOT GPT. Nah, itu nggak mungkin. Karena pengetahuan tidak begitu. Nah, HRV juga sama. HRV itu ada variabel-variabelnya yang disebut dengan SDNN, min RR, ada standar HR, ada RMSSD, ada PNN 50, ada HRV Triangular Index, ada TIN, ada Stress Index, ada decelerator atau DC, ada akselerator atau AC, dan sebagainya. Juga ada dari sisi frekuensi domain, seperti VLF, LF, HF, ada powernya, ada peaknya, puncak hertznya, ada normalized unitnya. Nah, seperti itu. Juga ada yang namanya SD1, standar divisi 1, standar divisi 2, kemudian ada aptropi, sampel entropi, dan sebagainya. Juga ada energy expenditure, semacam-macam. Ini juga sama. Dia mewakili nama variabel dengan nilainya yang merujuk pada suatu keadaan atau kondisi tertentu di dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya ambil contoh ya untuk pembelajaran singkat ini. Ambil contoh. Misalnya PNN 50, PNN 50 dan RMSSD. Saya ambil contoh ya, PNN 50 dan RMSSD. Dari sekian banyak. Kayak tadi saya bilang analogi ilustrasi dengan kimia darah. Kalau saya bilang kita pengen lihat liver, berarti Anda harus merujuk pada variabel bernama GOT dan GPT beserta dengan nilainya, gitu kan? Saya pengen merujuk pada variabel ginjal, berarti Anda harus merujuk pada urium kreatinin, asam urat, atau EGFR, serta dengan nilainya. Sehingga nanti bisa disimpulkan apakah ini keadaan yang membaik atau memburuk, berdasarkan nilai yang berkembang di situ. Nah, untuk kasus CRV, saya ambil contoh RMSS dengan PNN 50 yang terkait dengan stres. Nah, didefinisikan. Ini penjelasan aslinya, ya, penjelasan aslinya. RMSSD singkatan dari root mean square of successive RR interval difference. Apa itu RR interval? Kemarin sudah saya jelaskan di yang pertama. Jantung dibagi menjadi PQRSTU. Ya kan? Secara gelombang ya, secara frekuensi dibagi menjadi PQRSTU, detaknya. QRS, R adalah yang paling tinggi, sehingga R itu yang paling terlihat, paling jelas terlihat. Maka interval antara R sering disebut sebagai RR interval. Nah, ini kemudian di root mean square of successive error interval difference. Ini mungkin kita membacanya puyeng. Saya bantu untuk permudah. Simpatetik, parasimpatik, tadi sudah ya, gas dan rem. RMSSD singkatan dari root mean of successive differences, nilai analisis dalam domain waktu. Artinya, RMSSD dihitung menggunakan rumus matematika yang mengevaluasi perbedaan waktu antar detak jantung yang berurutan. Ya kan, dalam 1 menit. Atau dalam satu satuan waktu. Misalnya 1 menit ada katakanlah 70 detak jantung. Nah, kemudian dihitung perbedaan waktu, berarti jarak antara dua detak yang berurutan dihitung, kemudian di root mean-nya diakarkan, dirata-ratakan gitu kan, dan seterusnya. Nah, perubahan waktu antara detak jantung yang berurutan ini menunjukkan seberapa baik tubuh dapat beralih bolak-balik antara pengerahan tenaga dan relaksasi. Nah, ingat pelajaran kemarin mengenai jantung, gitu kan? Ketika jantungnya semakin cepat, maka jaraknya memendek. Ketika jantungnya relaksasi, maka jaraknya memanjang. Jarak ini berarti RR interval ya maksudnya ya. Jadi RR interval. Ketika stres, itu kan dalam situasi stres, maka RR intervalnya memendek. Ketika dalam situasi relaksasi, RR intervalnya memanjang. Nah, RMSS itu analisis perhitungan yang menunjukkan seberapa baik tubuh dapat beralih bolak-balik. Ya karena tentunya jantung menjadi sangat fleksibel sekali untuk dibawa ngegas gitu kan, dan untuk dibawa ngerem. Ini kan berarti supirnya canggih kan. Jika Anda punya kemampuan adaptif, ya kan, kemampuan yang baik untuk bolak-balik antara gas rem kan gitu kan, berarti Anda canggih. Selain Anda canggih juga alatnya atau pedalnya dan seluruh sistem yang mendukungnya juga canggih. Logikanya begitu. Ya kan? Nah, sedangkan PNN 50, variabel bernama PNN 50 ini, merupakan nilai analitik waktu yang merupakan persentase interval RR berturut-turut yang berbeda dari 50 milisecond. Maka disebut sebagai PNN 50. Jadi kalau ada jarak antara detak yang minimal 50 milisecond, maka dia akan masuk dalam perhitungan PNN 50. Berikutnya gitu lagi, terus begitu. Mungkin dirata-ratakan, dipersentasekan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara memahaminya.
RMSSD ini berbicara mengenai daya tanggap. Nilai tersebut menunjukkan seberapa cepat tubuh dapat bereaksi terhadap stres. Tentu kita semua tahu stres, gitu kan? Ya kan, stresornya ada, bisa macam-macam. Nah, daya tanggap atau seberapa cepat tubuh bereaksi terhadap stres ini dilihat dari variabel RMSSD ini. Seru kan? Jadi kita sekarang tahu seberapa cepat tubuh kita bereaksi terhadap stres dengan melihat RMSSD. Nah, ibarat mobil, rem ini menunjukkan seberapa cepat mobil berhenti. Nah, jadi sederhananya gini, RMSSD itu menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan dari neken rem sampai rem itu aktif. Jadi kalau RMSSD-nya tinggi, menunjukkan daya pengereman yang baik. Tubuh dapat mengatasi pergantian stres dan relaksasi dengan baik. Ya kan? Supir nih, saya nyetir mobil nih. Jadi ketika saya injek remnya, detik gitu kan, hingga saya injek rem sampai rem itu aktif, jika semakin bagus, semakin efisien si rem mesin itu, maka otomatis dia akan lebih cepat, ya kan? Lebih cepat ngeremnya. Kalau lebih cepat ngeremnya, maka daya pengeremannya baik, ya kan? Kalau misalnya saya tekan remnya sampai dalam gitu, tapi nggak ngerem-ngerem, ya berarti blong. Ada istilah remnya blong. Ya kan, kalau remnya blong, ya berarti Anda dalam posisi bahaya. Karena mobilnya melaju terus, nggak bisa dihentikan. Problem. Bener nggak? Iya. Nah, jadi RMSS itu menunjukkan daya tanggap. Seberapa cepat tubuh bereaksi terhadap stres. Jadi semakin tinggi nilai RMSSD-nya, maka kemampuan untuk recovery terhadap stres semakin baik. Karena pengeremannya semakin baik. Ingat, stres itu gas, ya kan? Karena dia naikin simpatetik. Maka ketika lagi gasnya jalan tinggi, berarti Anda harus punya kualitas rem yang baik. Nah, logikanya seperti itu kan? Nah, nah, kemudian PN50 di mana posisinya? Kalau tadi kita bicara remnya, kemudian actionnya, daya tanggapnya, gitu kan? Kecepatan berhentinya, kecepatan menurunkan simpatetiknya. PN50 itu ilustrasinya atau analoginya seperti kualitas remnya, kualitas rem, bantalan remnya lah begitu, ya kan? Nah, seberapa tinggi daya pengereman dan seberapa bagus bantalan remnya. Jadi kalau kita mau ngerem dengan kondisi baik, maka tentu bantalan remnya harus bagus, nggak boleh aus. Iya kan? Kalau bantalan remnya aus, ya pasti kualitas remnya juga buruk. Logikanya kan begitu. Anda punya mobil nih, atau punya sepeda, atau punya motor lah gitu kan. Kemudian bantalan remnya aus. Ya mau si remnya kelihatan keren atau apa, dia nggak punya kemampuan untuk ngerem dengan baik ketika bantalan remnya aus. Tuh, seru kan? Jadi nilai RMSSD dengan panel 50 ini bisa kelihatan lewat teori HRV ini. Jadi kalau kita membaca nilai RMSSD seperti pada contoh ini, yang warna ungu, warna biru ini, gitu kan? Nilai PNN 50-nya 65%, berarti bantalan remnya tebal. Bantalan remnya tebal. Karena bantalan remnya tebal, maka kemampuan ngerem si orang ini, sistem syaraf ini, tinggi. Bener nggak? Logikanya pasti begitu. Karena bantalan remnya tebal, maka kemampuan remnya pasti baik. Sederhananya, aspek penyembuhan atau kemampuan dia menyembuhkan dirinya pasti bagus. Kenapa? Karena nilai RMSSD-nya tinggi. Kemudian bantalan remnya, RMSS itu kan daya tanggapnya. Kecepatan saat kita neken pedal rem sampai kemudian terjadi ngerem itu sendiri. Gitu kan? Nah, ini akan ditopang oleh bantalan rem yang bagus. Kalau bantalan remnya tebal, maka dia akan cepat berhenti. Betul nggak? Iya pasti. Seru kan? Tuh, jadi bisa kelihatan, bisa kita baca dari situ. Nggak cuma sekedar, oke, saraf otonom itu simpatetik, parasimpatik, tapi kita bisa melihat juga variabel-variabel menunjukkan bagaimana kinerja dari parasimpatetik di badan kita. Seberapa cepat daya tanggapnya untuk bolak-balik antara pressure dan relaksasi. Antara moving dan relaksasi, kan begitu. Bahkan kita bisa tahu, bantalan remnya ketika saya injek ini jangan-jangan remnya kelihatan bagus. Ternyata bantalannya sudah aus. Kalau bantalannya aus ya Anda mau injak sedalam-dalamnya rem kayak apa juga. Hasilnya pasti jelek, pasti blong. Iya kan? Karena bantalannya aus. Oke, sekarang saya ambil contoh ya. Ambil contoh nih. Satu,
Dua data nih contoh ya. Yang pertama RMSSC-nya yang tadi, yang kedua RMSSC seperti ini. Nah pertanyaannya, kualitas parasimpatiknya bagus yang mana? Data yang pertama apa data yang kedua? Ayo, kualitas parasimpatiknya bagus yang mana? Nah, yang bagus yang data pertama ini, kualitas parasimpatiknya, ya kan? Karena nilai RMSSC-nya tinggi dan nilai bantalan remnya 65% tinggi. Sedangkan untuk yang kedua, RMSSD-nya agak rendah dan bantalan remnya hanya 9,7% dibandingkan yang ini 65%. Ini hanya 10% lah katakanlah begitu. Ya kan? Jadi lebih tebal mana bantalan remnya? Lebih tebal yang nomor satu dibandingkan nomor dua. Jadi artinya lebih cepat ngerem yang mana? Yang nomor satu. Karena nilai RMSSD-nya tinggi dan nilai bantalan remnya juga tinggi. Yang kedua, bantalan remnya cuma 10%. Jadi Anda perlu waktu lebih lama untuk recovery. Artinya Anda perlu waktu lebih lama untuk membuat mobilnya berhenti ketika dia sedang dalam posisi ngegas terus. Dalam posisi laju, itu kan dalam posisi sympathetic tone-nya tinggi. Gitu kan? Kita sebut saja sympathetic overdrive. Kan harus direm. Nah, ketika direm, ketika kita mau ngerem, maka ada dua hal yang harus dipahami, yakni seberapa cepat daya tanggap, kecepatan Anda ngerem, kecepatan atau respon Anda dalam ngerem, itu kan berarti RMSSD-nya. Yang kedua, bantalan remnya. Kalau dua ini bagus semua, maka mobil akan lebih cepat berhenti, simpatetik tone akan lebih cepat turun. Nah, seru kan? Jadi Anda sekarang sudah bisa baca dengan dua variabel ini, RMSSD dan PNN 50 ini. Jadi ketahuan untuk nilai yang nomor satu ini bagus, karena daya tanggapnya bagus, RMSSD gitu kan, daya tanggap pengeremannya bagus, parasimpatetiknya bagus, sekaligus bantalan remnya juga 65%, dia bagus banget, tebel banget gitu kan. Sementara orang yang kedua ini, oke lah kita sebut saja RMSSD-nya standar lah, di atas 25 gitu kan, mendekati 30. Tapi bantalan remnya hanya 10%. Ya harus dinaikkan. Nah, logikanya begitu. Seru ya. Oke, saya ambil contoh lagi. Kalau ada data seperti ini, data pasien katakanlah begitu ya. Kita pengen lihat prognosis pasien ini membawa penyembuhan, intervensi yang dilakukan pada pasien ini, prognosisnya membawa perbaikan penyembuhan atau tidak. Nah, lewat dua variabel ini saja bisa kelihatan. Jadi ketika diintervensi pada tanggal 1, nilai RMSSC-nya 18, PNN 50-nya 0. Diintervensi tanggal 3, dengan apapun jenis intervensinya, mau dia fasting kayak, mau dia latihan beban kayak, mau kardio kayak, mau tidur cukup kayak, mau olah napas kayak, pola makan, apa sih terserah intervensinya lah. Pokoknya saya cuma pengen lihat pergerakan RMSSC dan PNN 50 untuk mengetahui seberapa bagus sistem rem yang bekerja di badan dia dan bantalannya gitu kan perkembangannya. Jadi pada tanggal 3 RMSSC-nya 20, PNN 50 masih 0. Artinya bantal remnya tidak berfungsi. Jadi dia membiarkan, apa artinya kalau PNN 50? Dia membiarkan badannya berhenti dengan sendirinya. Dia membiarkan si mobil itu berhenti dengan sendirinya. Lajunya itu berhenti dengan sendirinya. Ya mungkin anggaplah kita ilustrasinya kayak prinsip gravitasi lah gitu aja. Gitu kan. Yang remnya ngerem alamiah saja. Bantal remnya nggak jalan karena aus gitu kan. Nah, pada tanggal 5 September ada kenaikan 1% bantalan remnya. Lumayan, ada tambahan kan. RMSSC menaik. Pada tanggal langsung aja lompat ke tanggal 13, RMSSC-nya 30, lalu PNN 50-nya 4%. Naik. Ya kan? Di tanggal 19, RMSSC naik 52, PNN 50 35%. Maka tentu aspek penyembuhan di badan dia terjadi secara besar-besaran, secara cepat. Ciri dari secara cepat adalah semakin tanggap parasimpatiknya dalam respon simpatetiknya. Dan semakin tebal bantalan remnya. Sehingga dia bisa ngerem kapan saja dengan aman dan selamat. Sehingga waktu untuk berhenti dari kenaikan simpatetik tone-nya itu semakin singkat. Gitu kan logikanya kan? Iya, seru ya. Tuh, dari perjalanan dua variabel HRV saja, kita bisa tahu secara terukur. Nggak cuma sekedar simpatetik, ya parasimpatetik. Ukurnya bagaimana? Ya, kita nggak tahu ukurnya bagaimana, terukurnya bagaimana. Dengan cara HRV ini ketahuan. Kita bisa lihat. Dan ini proven by Sahai diakui data-data seperti ini. Dan kita jadi gampang sekali. Kenapa? Karena alat ukur HRV-nya nggak perlu ke laboratorium. Anda nggak harus ke lab, nggak harus ke cus.
Iya kan, keluarin darah, nggak harus ambil darah, alatnya dipasang aja di pergelangan tangan, atau di chest strap di dada, atau di telinga, kan begitu. Nah, oke. Itu sekelumit yang kedua. Itu baru dua variabel tuh. RMSS-nya dengan PN 50. Masih ada SDNN, gitu kan? Masih ada total power. Kemudian masih ada HF peak, masih ada LF peak, masih ada LF power, masih ada HF power, masih ada SD1, SD2, masih ada LN, LF, HF rasio, masih ada min error, macam-macam, masih banyak di Kubias itu variabel banyak sekali, entropinya, apanya segala macam. Mode-nya kita bisa tahu, HRV triangular index untuk mengetahui ada resiko stroke atau tidak di badan kita dengan melihat variabel namanya HRV triangular index atau HRV tin triangular index. Kemudian ada apa lagi? Bisa kelihatan stress index-nya. Ada apa lagi? Oh, semacam-macam di situ. Dan itu luas sekali. Sampai bisa tahu nyaman atau tidak intervensi itu dianggap oleh badan kita. Misalnya saya latihan sebuah ritme napas, gitu kan? Ritme napas itu nyaman nggak di badan saya? Ketahuan lewat HRV. Atau intervensi lain lah, misalnya intervensi herbal, intervensi olahraga, intervensi fasting, intervensi pilar-pilar KF misalnya. Bisa ketahuan nyaman atau enggak di badan saya. Tahunya dari mana? Ada variabelnya, nyaman enggaknya itu ada variabelnya. Nah, ini 10 menit saja. Sampai ketemu nanti di tanggal 27 mendatang. Mudah-mudahan pengetahuan napas ritme yang dikaitkan dengan teori Hartog variability ini membawa perbaikan bagi kita semua, mencerahkan, memberi pengetahuan bahwa ada yang kayak gini, yang nggak pakai energi-energian, nggak pakai ngumpul-ngumpulkan energi di bawah pusar atau bla bla bla. Kita logis saja pakai frekuensi, itu sudah bisa menyembuhkan, bisa mengobati, atau bisa memberikan aspek preventif, paliatif, rehabilitatif, mudah-mudahan kuratif. Dan jika Anda tertarik juga untuk menjadikan HRV ini sebagai karya studi magister atau tesis doktoral atau spesialis, kontak-kontak aja. Karena nanti sudah akan lahir dua. Tiga, sudah tiga malah. Spesialisnya satu, doktoral S3-nya satu, magister S2-nya satu. Jadi sudah proven. Sampai ketemu tanggal 27 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mantap.